pihak pemerintah dan perbankan ini siap mensupport UMKM gitu kan, untuk mengembangkan usaha, untuk memulai usaha dan sebagainya. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah memulai usaha karena kan tidak ada data keuangan, tidak ada potensi ke depan. Nah, bagi yang memulai usaha itu agar kemudian bisa lolos, apa yang kemudian harus mereka lakukan? Yang pertama adalah dia sudah memiliki istilahnya seperti gambaran ya, kedepannya mau seperti apa. Ya, terus yang kedua, paling tidak pada saat dia melakukan KUR ini kan bisa diberikan setelah 6 bulan usaha itu berjalan. Setelah 6 bulan berjalan, jadi harus dia settle dulu selama 6 bulan. Betul. Secara mandiri. Secara mandiri. Semangat pagi, Assalamualaikum para pembelajar manajemen dimanapun Anda berada, Smart Clickers, yang kali ini kita bersama dengan saya di acara Sisi Lain bareng Dr. Ganjar Chandra Premananto. Kita akan mendiskusikan hal-hal yang di luar mungkin yang kita sudah ketahui bersama. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang kredit usaha rakyat yang pada dasarnya itu mungkin sangat dibutuhkan bagi perekonomian UMKM di saat seperti ini. Nah, tapi yang jadi masalah seringkali kredit-kredit itu tidak terserap atau bahkan bisa jadi banyak kredit yang tertolak. Padahal bisa jadi para pemilik usaha UMKM itu selain butuh dana, dia juga sebetulnya potensial untuk bagaimana perkembangan usahanya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang hal tersebut, tentang kira-kira bagaimana sih agar kredit yang diajukan itu bisa lancar, mulus gitu kan, sukses untuk kemudian mendapatkan pembiayaan dari pihak perbankan. Kali ini kita akan bertemu dengan Mbak Julita Paramitasari, SE MBA. Selamat datang di Smart Click, Mbak Mita. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau untuk bersama kita di sisi lain ini. Siap. Nah, dari diskusi kita di awal, kalau tidak salah banyak aplikan dari KUR ini yang sebetulnya tidak bisa diterima gitu ya. Kurang lebih 30%, betul? Ya, 25%. 25-30%. Ya. Itu apakah di masa pandemik atau di luar pandemik? Rata-rata ya. Rata-rata seperti itu. Jadi saya informasikan dulu. Yang pertama itu untuk pengajuan kredit pastinya BI checking atau SLIK-nya harus bersih. Nah, yang sering terjadi itu para pengaju kredit ini tidak mengetahui bahwa namanya itu dipakai, misalnya dipinjam sama saudaranya, aku pinjam namamu dong gitu. Untuk pinjam kredit motor atau kredit mobil atau apa. Nah, di situ ternyata macet. Udah, akhirnya masuk. Nah, ini satu hal yang nanti harus dicatat nih bagi Bapak Ibu, teman-teman Smart Clicker semua, agar bisa menjadi nasabah yang smart juga. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa asal meminjamkan nama kita kepada saudara, teman untuk kemudian sebagai penjamin ya, atau bahkan sebagai peminjam. Karena itu bisa jadi nanti ada masalah di pinjaman itu dan blacklistnya itu ada di nama kita, gitu ya. Jadi itu membawa dampak bahwa usaha yang kemudian kita ajukan karena nama kita di blacklist itu kemudian menjadikan kita tidak bisa mendapatkan kredit tersebut. Betul. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi, jadi satu sudah kita catat. Di masa pandemik itu sebetulnya terjadi peningkatan untuk kredit atau terjadi penurunan kredit sebetulnya, Mbak Mita? Kalau di awal-awal memang agak menurun di tahun 2020 terjadi penurunan ya. Ya, tahun 2021 sebetulnya sudah mulai bagus, tetapi jatuh lagi di bulan Juli Agustus ya, ketika Delta masuk gitu. Itu mulai varian yang baru muncul drop lagi, dan sekarang ya sudah mulai naik terus lah, nggak ada varian-varian aneh-aneh lagi lah yang buat kita deg-degan ya gitu. Iya. Nah, dari kenaikan tersebut kira-kira pengaju kredit itu biasanya di area apa dari UMKM itu? UMKM kebanyakan adalah toko kelontong. Toko kelontong? Ya, toko kelontong tuh masih bertahan baik itu pada saat pandemik maupun
saat ini ya, yang sudah mulai menanjak. Terus food and beverage, makanan, baik itu makanan rumahan maupun makanan yang online, ala resto. Ala resto tuh ada yang saya punya debitur tuh yang dia mainnya di kayak makanan Korea gitu. Nah, tapi Korea ala ya. Korea ala tuh gimana ya? Yeah. Terus ada juga yang tadi betul online berdasarkan PO seperti itu ada. Oke. Biasanya mereka mengajukan kredit itu untuk apa saja ya, sepengetahuan Mbak Mita? Kalau untuk yang kelontong otomatis untuk menambah ya, karena kan pembeli makin meningkat nih. Ketika sekarang jadi malah berkembang di masa pandemik itu permintaannya. Pandemik ya, karena mereka kan melayani juga, meskipun toko kelontong mereka melayani juga pengiriman ya. Jadi ada yang melayani pengiriman yang istilahnya home delivery lah ya, seperti itu mulai banyak juga. Mereka kan rata-rata kita aja males banget ya kalau mau belanja ke pasar atau ke toko. Kita, Mbak Mita aja. Iya, kita lah. Iya, kalau mau ke toko, aduh, ntar dulu deh pada saat pandemik loh ya. Okay. Kalau sekarang sih sudah mulai normal, sudah mulai oke, udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi mereka biasanya pemesanan karena pemesanan antar tetangga gitu ya. Betul. Melalui WhatsApp, kemudian pesan. Ya, sampai sekarang saya juga seperti itu juga sih. Kan? Beli katanya untuk tadi nggak mau kita. Kan akhirnya saya bilang kita aja deh nggak apa. Jadi memang ada belanja bulanan beras itu daripada kita datang sendiri berapa karung, kita tinggal WhatsApp dan kemudian dikirimkan. Betul. Jadi home delivery lebih banyak sih. Jadi itu yang berkembang di masa pandemik, ada pengembangan usaha yang apalagi beberapa supermarket besar terjadi penutupan juga ya. Betul. Dan itu menjadikan usaha kelontong kemudian berkembang. Betul. Oke. Dan juga biasanya selain untuk menambah bahan baku penjualannya juga mereka membutuhkan armada ya. Untuk jadi untuk pembelian armada kendaraan untuk angkut gitu. Betul. Yang model-model sepeda motor yang ada baknya di belakang. Itu moge itu. Motor gede kan? Ya. Belakangnya gede. Moge ala-ala. Ya. Oke, jadi usaha kelontong, retail, kemudian food and beverage itu biasanya berupa booth atau resto. Kalau yang food and franchise beverage atau seperti apa? Kalau franchise sudah enggak, mereka pasti sudah memiliki modal yang cukup ya. Kalau ini yang benar-benar mereka berdasarkan PO. Nah, PO-nya itu kalau saya lihat perkembangannya mereka makin banyak, makin meningkat ya. Mungkin karena sudah ada nama juga. Terus resto yang ala-ala itu juga mereka bahkan ada yang sampai delivery ke rumah nih. Misalnya nih, Pak Ganjar pengen makan ala-ala Korea, itu plate-nya itu disediain sama mereka. Silahkan ini sama plate-nya sudah. Iya, ada barbecue juga. Betul, ya bisa dikirimkan kirim delivery ke rumah kan gitu kan sekaligus itu. Nah, itu mereka kan butuh peralatan yang kalau misalnya itu kan lumayan agak banyak ya, seperti itu. Jadi kalau dari informasi perbankan ini kita bisa melihat bahwa UMKM itu tetap hidup, bahkan mereka inovatif juga ya. Betul. Untuk bertahan hidup. Betul. Ya. Banyak sekali yang tidak kita duga, tidak kita nyangka, ternyata ketika saya harus visit, harus memutuskan ini oke atau tidak kredit itu, saya lihat ternyata memang UMKM nggak hanya berhenti di situ aja, nggak hanya cuman jualan brownies aja, enggak, tapi mereka kembangin lagi browniesnya, dijadikan apa, saya aja yang ya karena bukan pelaku F&B ya, malah ternyata seperti itu dan ternyata enak juga gitu loh. Divariasikan dan itu banyak banget. Terus Korea yang saya bilang ala-ala tadi ternyata mirip rasanya, nggak jauh-jauh beda gitu loh. Cuman ya memang itu ala-ala dengan harga yang lebih terjangkau kan gitu. Ala bos, harga anak kos. Nah, betul. Ini berarti menjadi pembelajaran bagi kita juga bahwa masa pandemik itu bukan berarti kita berhenti untuk melakukan sesuatu, bahkan kita harus memikirkan sesuatu yang baru. Jadi kalau kemudian kita tidak mau berhenti, ya jangan berhenti untuk berpikir terhadap sesuatu yang baru. Itu intinya ya. Iya. Dan itu ternyata juga menghidupi juga usaha perbankan jadinya. Dari UMKM itu kan? Betul. Paling tidak kita untuk menyalurkan tuh adalah gitu. Karena kan itu juga KUR merupakan salah satu
istilahnya subsidi dari pemerintah ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang ada dorongan dari pemerintah agar usaha rakyat ini terus tumbuh, hidup. Dan ini makanya kita sering kali mendengar bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian, terutama di masa pandemik gitu. Betul. Ya, di masa krisis. Kemarin masa-masa beratnya kita. Ya, karena beberapa usaha besar bahkan terjadi PHK, Betul. pemutusan hubungan kerja, kemudian merumahkan karyawannya. Nah, dengan UMKM ini ternyata kita bisa melihat ya jiwa entrepreneur malah kemudian bisa menghidupi masyarakat. Betul. Banyak yang luar biasa. Oke, nah kembali lagi tadi masalah bagaimana pengajuan KUR. Jadi kita sudah mendengar bahwa pihak pemerintah dan perbankan ini siap mensupport UMKM, gitu kan, untuk mengembangkan usaha, untuk memulai usaha dan sebagainya. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah memulai usaha karena kan tidak ada data keuangan, tidak ada potensi ke depan. Nah, bagi yang memulai usaha itu agar kemudian bisa lolos, apa yang kemudian harus mereka lakukan, Mbak Mita? Yang pertama adalah dia sudah memiliki istilahnya seperti gambaran ya, kedepannya mau seperti apa. Ya, terus yang kedua paling tidak pada saat dia melakukan KUR ini kan bisa diberikan setelah 6 bulan usaha itu berjalan. Setelah 6 bulan berjalan, jadi harus dia settle dulu selama 6 bulan. Betul. Secara mandiri. Secara mandiri. Lalu paling tidak itu yang sering terjadi nih, pencatatan keuangan. Nah, bon-bon itu kadang-kadang cuman nggak dikolek tapi dibuang gitu aja. Padahal itu adalah salah satu pencatatan yang diperlukan oleh kita berbangun untuk menganalisa, melihat perkembangannya. Betul. Gitu kan? Dari dia misalnya kalau saya ngomong bahasa Jawa kulaan ya, kulaannya itu berapa, yang misalnya tadinya dia cuma 1 juta 1 minggu, terus bulan berikutnya dia bisa jadi 2 juta 1 minggu, itu kan ada perkembangan. Tapi tidak tercatat. Nota kulaan ini dibuang begitu saja ya, karena mereka kan memang dari mohon maaf rata-rata pelaku ya, bukan dari mereka yang memiliki edukasi yang cukup. Jadi gitu loh. Berusaha karena terpaksa seringkali dan bukan karena memang berencana untuk melakukan usaha itu ya. Oke, jadi ini yang kemudian juga harus dicatat bahwa seringkali usaha UMKM itu memunculkan dalam proses penganggarannya itu tidak terlihat jelas, artinya tidak memisahkan antara dana pribadi dengan dana usaha. Itu yang sering terjadi juga. Nah, betul. Jadi nyampur, ya makan ya dari situ, belanja untuk usaha juga dari situ. Nah, ini maka kalau kita memang berpikir untuk usaha yang profesional, pisahkan itu paling tidak 6 bulan sebelum pengajuan gitu kan, bahwa harta pribadi, keluarga dan kemudian harta usaha ini harus terpisah. Dan dari situ nanti kita bisa menjadikan yang harta untuk usaha ini terlihat perkembangannya bagaimana. Salah satunya adalah jangan buang nota pembelian barang dan kemudian untuk pembelian macam-macam kulaan tadi ya intinya. Terus kalau untuk yang kita melihat dari penjualan kan juga otomatis nota-nota penjualannya juga harus ada. Atau paling tidak kalau misalnya buy online kan ada nih resip-resipnya ya. Nah, itu pemesanannya itu mungkin bisa mulai istilahnya diadministrasikan lah. Dari pelaku UMKM ini banyak yang tidak melakukan administrasi pencatatan dengan baik. Itu yang sering terjadi dan akhirnya kami kesulitan untuk mengumpulkan data-data untuk analisa kreditnya. Nah, jadi kalau ada yang ngutang pun tidak tercatat gitu ya. Utang, memberi piutang dan utang itu seringkali memang harus hitam di atas putih. Semuanya ada. Betul. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah legalitas. Legalitas dari usahanya. Kalau baru atau usahanya baru itu cukup dengan SKU atau surat keterangan usaha dari kelurahan. Tetapi ada beberapa kelurahan nih yang ada yang istilahnya sulit untuk meminta SKU. Nah, biasanya kami ya istilahnya mengkondisikan, Bu, tolong didatengin aja atau Pak, tolong didatengin aja kelurahannya. Biasanya kalau memang suruhan orang agak sulit, tapi kalau Bapak atau Ibu sendiri yang ke sana itu akan lebih mudah. Nah, terus NPWP itu sering masih banyak yang belum punya. Padahal saat ini NPWP dengan online aja kan bisa ya.
Takut ditagih pajak. Itu dia. Saya juga nggak ngerti kenapa sih kok sulit banget untuk ngurus NPWP, padahal NPWP online aja bisa. Sampai akhirnya terkadang nih ada anak saya yang karena memang usahanya bagus ya, dan juga dia pengajuannya ya istilahnya masuk akal, reasonable, sampai membantuin untuk buatin NPWP tuh secara online. Jadi paling tidak NPWP yang non fisik ya, otomatis kalau kita daftar online kan non fisik dulu yang dikasih, itu kita jadikan ini. Nah, terus kalau memang ada ya bentuk CV atau bentuk itu, tapi itu kan udah dalam artian dia sudah mature, udah berapa paling nggak dia setahun lah ya kalau untuk CV dan sebagainya. Dan saya kira dari Pemkot Surabaya pun mensupport untuk kalau kita ada pendaftaran CV usaha-usaha milik masyarakat UMKM, di Surabaya betul, gitu ya. Betul. Jadi tinggal kontak ke Dinas Perindustrian dari Pemkot, saya kira nanti akan dibantu dengan baik tuh. Paling tidak SKU dulu lah. SKU, surat keterangan usaha dari RT, RW, kemudian kelurahan. Ya, betul. Karena itu kan yang ini. Nah, saya sebut legalitas lagi itu adalah dari jaminan ya. Kami kalau di atas 100 kan harus ada jaminan nih. Nah, dalam jaminan ini yang sering terkendala adalah pada saat masa pandemi kemarin tuh kan PBB sempat macet ya. Maksudnya sempat tidak terbayarkan atau karena apa ya mungkin karena kondisi juga. Jadi akhirnya timbullah tunggakan yang besar di PBB-nya. Itu kadang-kadang membuat mereka untuk padahal untuk checking BPN PBB itu diperlukan. Itu tadi. Nah, itu sih. Jadi ini sudah kita catat bersama nih Smart Clickers, untuk menjadi smart nasabah kita harus pertama jaga nama baik. Jangan sampai kemudian kita gampang memberikan jaminan terhadap pemberian kredit, apalagi di masa lalu kita tidak membayar kredit. Nah, jangan sampai kemudian terjadi seperti itu, karena pasti ada dapat blacklist ya. Betul. Dan blacklist itu akan bersifat nasional, semua perbankan itu akan mendapatkan blacklist kita gitu ya. Namanya akan masuk. Iya, sehingga kalau kita mengajukan kredit dan ada blacklist itu ya mohon dipahami kalau kemudian memang tidak lolos. Ya. Yang kedua adalah masalah profesional dalam administrasi. Betul. Ya, harus ada pemisahan dan semua kemudian untuk aktivitas usaha harus tercatat. Jadi disimpan bulan Januari satu amplop sendiri, satu bundle sendiri, Februari sendiri dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu Smart Clickers nanti bisa memang tahu berapa sih batine, labanya itu berapa sebetulnya. Nah, kalau tercampur antara gaji yang kemudian dibayarkan untuk dirinya sendiri dengan uang makan sehari-hari, nah ini akan jadi masalah nantinya. Oke, kemudian yang ketiga adalah masalah legalitas perizinan. Nah, jadi yang sering kali gagal di 3 hal itu. Ya, sama satu lagi ya kita pasti ada satu lagi nih. Ada karakter ya, karakter dari si calon debitur. Itu biasanya kita dari insan perbankan tuh praktisi perbankan tuh sudah ada feeling. Karakternya bagaimana ketika dia menyampaikan betul atau tidaknya, kita kan pasti sudah ngelihat ya, ini data-data administrasi itu tadi ya, dengan apa yang dia sampaikan kok kayaknya agak nggak masuk akal, kok kayak oh ya ini oke, seperti itu. Karakter tuh bisa kita baca kok. Instingnya pasti muncul. Udah terbiasa menghadapi manusia, menghadapi orang-orang. Iya, betul, ini instingnya, wah ini ngomongnya nggak bener nih, udah gini udah kerasa nih, udah. Jadi karakter, makanya kenapa sih pada saat sebelum pencairan kita wajib datang, sebelum memutus kita wajib datang ke lokasi usaha dan bertemu dengan pelaku usaha. Dan juga jangan sekali-sekali lah buat usaha ilegal. Banyak juga saya temuin tuh seperti itu. Apa, bikin mercon atau apa? Bukan, usaha ilegal nih, dia tuh sebenarnya nggak punya usaha, tapi ngakuin punya usaha. Jadi apa istilahnya, persediaannya tuh dipindahin dari sini ke sini. Kita bisa tahu loh seperti itu tuh. Ya kira-kira ada yang main persediaan gitu, kita bisa tahu juga. Jadi minjem barangnya orang gitu ya, untuk atau barang dia sendiri, tapi dia bilang ada lagi persediaan saya di sana. Nah, ternyata dia yang di sini dipindahin ke sana. Itu kita bisa
Tahu juga. Ada pawangnya yang bisa. Makanya saya bilang karakter. Nah, karakter tuh penting banget gitu, dijaga untuk tidak menjadi istilahnya apa ya, blunder buat pelaku UMKM sendiri. Karakter yang dilihat itu apakah dia ada apa ya, bohong gitu ya? Nah, betul. Jadi lugunya ndak benar-benar lugu, pura-pura ndak tahu gitu ya. Biasanya saya temuin kok. Terus terang aja, saya juga sebenarnya kasihan, tapi gimana ya? Ya sudah, ini pelaku nih, pemain ini udah. Kita udah tahu lah. Udah terbiasa untuk ya memang saya juga punya kasus dulu. Rumah saya dulu pernah ditempati kelompok penipu malah. Nah. Jadi mereka sudah menjadi seperti sindikat untuk menyewa rumah, dan rumah itu nanti dia bahkan memalsu nama saya, bikin KK sendiri, kemudian KTP sendiri. Ya akhirnya tembus beberapa kredit, dan sampai beberapa waktu, dan saya berhasil menangkap yang bersangkutan sendiri bahwa ini ada penipu, ada urusan kepolisian dan seterusnya. Setelah itu sampai beberapa bulan masih ada tagihan ke rumah saya jadinya, sampai beberapa tahun. Tapi alhamdulillah nama saya tidak masuk ke blacklist. Jadi attitude itu penting. Nah, kalau yang dari survei ke lapangan, selain kemudian ditemukan hal-hal yang tadi ilegal, kira-kira hal apa yang pernah Mbak Mita alami yang menjadikan ini dicoret nih? Kadang itu pengajuan terlalu tinggi, itu juga kami juga akan mencoret atau mendowngrade kan, dari misalnya dia ngajuin sekitar 250 atau 150, tapi dari survei lapangan, dari hasil analisa kita kan punya penghitungan sendiri ya gitu loh. Itu nggak masuk, itu otomatis kita drop itu kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan, mau nggak di angka sekian. Kalau mau kita jalan, tapi kalau tidak ya mohon maaf, gitu. Karena kan kita punya RPC ya, repayment capacity-nya berapa nih, berapa persen nih. Sedangkan untuk KUR itu ada ukurannya sendiri juga, seperti itu. Masing-masing bank punya penghitungan RPC sendiri-sendiri. Bisa enggak seorang nasabah misalnya dia sudah disetujui di perbankan A, nanti dia mengajukan hal yang sama di perbankan B? Kalau untuk KUR tidak bisa. Karena sudah ada pencatatannya udah langsung. Betul. Dan untuk KUR ini karena bunganya bunga subsidi ya, murah banget 6%. Jadi antara bank satu dengan bank satunya itu sudah terkoneksi dan tidak bisa untuk SKIP-nya udah kebaca. Jadi datanya sudah online, bisa dibaca oleh semua pihak perbankan, termasuk tadi yang blacklist itu kan sudah online juga, sudah bisa blacklist dibaca kan pertama, proses pertama. Betul. Kalau SKIP itu bahwa dia sudah tercatat, maka sudah tidak bisa lagi. Walaupun menggunakan nama istrinya, anaknya. Kalau istrinya mungkin masih bisa, tetapi yang terkendala pasti biasanya adalah jaminan. Jaminannya hanya satu nih, tapi mau dipinjam misalnya Pak Ganjar atau adiknya Pak Ganjar, kan masih bisa ya gitu. Itu pasti kebaca di situ jaminan, dan jaminannya kalau misalnya dijaminkan kan harus menunggu proses untuk pelepasan jaminan, baru bisa diikat ke bank yang baru. Jadi tidak bisa rumah ini yang sudah dibuat kejaminan oleh anak, kemudian saya menjaminkan anak saya, gitu tidak bisa ya. Anaknya harus 17 tahun ke atas dulu loh Pak Ganjar. Kalau masih balita nggak boleh loh ya. Jadi ada 4 hal ini yang sudah kita catat, Mbak Mita. Ada lagi kah yang kemudian harus dipahami teman-teman Smart Clickers ini? Kalau misalnya memang sudah mulai berjalan bagus, seharusnya itu mulailah belajar untuk mengenal perbankan. Jadi paling tidak itu jangan tunai, setorlah keuangan itu ke bank. Jadi dari situ akan mempermudah ya dari pelacakan ya. Iya, pelacakan, paling tidak kan tinggal minta rekening koran aja. Tetapi kalau misalnya masih manual semuanya, ya kami otomatis minta tadi nota-nota kulaan, nota-nota penjualan, bukti-bukti. Nah, itu kan lebih panjang urusannya. Jadi akan lebih mudah transaksi untuk penjualan, pembelian selama usaha itu. Betul. Kemudian melalui bank yang bersangkutan, sehingga nanti bisa terlacak kenaikan aktivitas usahanya gitu ya.
Dan kalaupun kemudian transaksi itu mengalami masalah, itu juga bisa dilacak sehingga mungkin bisa dibantu juga oleh pihak perbankan. Betul, itu sih. Oke, nah jadi untuk KUR ini di masa kemarin kemudian apakah memang banyak yang macet-macet gitu ya? Ada beberapa yang batuk-batuk kalau saya bilang sih. Batuk-batuk. Tapi sekarang sudah mulai baik lagi batuk-batuk ya. Ya, kalau sekarang sudah mulai naik lagi ya, karena sudah terutama untuk yang kalau yang kemarin tuh seperti kos-kosan, warung kopi. Iya kan kos-kosan terutama mahasiswa ya. Terutama kos-kosan mahasiswa tuh banyak yang kosong semua karena online. Pengajar sudah mulai offline. Itu alhamdulillah buat para pengusaha kos, anak kosnya sudah balik lagi. Kalau dulu maka offline kita di kampus itu berkah bagi pengusaha-pengusaha bagi pengusaha kos-kosan. Terus warung kopi, ya kan? warung makan yang di sekitar kos-kosan. Kalau mereka tidak istilahnya melakukan manuver dengan istilahnya dari yang tadinya itu menjadi online, nah itu biasanya akan tergerus. Dan itu mereka mulai batuk-batuk dari yang tadinya 1 menjadi 2 jangan sampai deh jadi 3. Jadi gimana caranya kita kasih tahu lu jangan sampai 3 nih gitu kan. Sudah kedua nih gitu. Biasanya kami juga menginformasikan itu. Ini sudah mau turun ke 3, jangan sampai turun ke 3. Seperti itu sih. Baik, jadi ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama dan bisa jadi menjadi strategi bagi para pemilik usaha kecil menengah untuk kemudian bisa berstrategi bagaimana caranya tembus untuk mendapatkan KUR gitu ya. Dan yang paling penting adalah menjaga nama baik dan kemudian menjaga kejujuran, bahwa kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Betul. Kalau kemudian kita tidak bisa membangun kepercayaan, maka bagaimana kita akan mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan. Nah, untuk membangun kepercayaan itu maka butuh aktivitas untuk lebih memodernisasi usaha, yaitu jangan sampai kemudian tidak terpisah antara harta usaha dengan harta pribadi, sehingga kemudian pencatatan administrasi itu dibuat lebih baik, lebih formal, dan kalau kemudian bisa mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang sudah bisa membantu ya untuk aktivitas transaksi, kasir segala macam itu sudah banyak lah, dan itu akan lebih mempermudah pihak perbankan dan bagi kita sendiri karena data sudah tersimpan di sana semua. Ya. Jadi belajar masalah digitalisasi terutama dalam administrasi saya kira itu penting bagi teman-teman di UMKM. Dan legalitas bagi usaha baru saya kira juga banyak pihak yang bisa membantu itu, termasuk dari Pemkot itu sangat mendorong untuk usaha UMKM saat ini. Nah, kalau sudah semuanya terdukung oleh pihak pemerintah baik pendanaannya maupun legalisasi dan segala macam, dan di pihak kampus juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk administrasi UMKM dalam menyusun akuntansi juga dalam transaksi, apalagi yang kurang gitu. Nah, saya kira tinggal niat lebih dimantapkan lagi untuk kemudian kita bisa sama-sama sukses. Ada yang bisa ditambahkan lagi, Mbak Mita? Ataukah sudah semua ini? Sepertinya udah semua deh. Tapi kalau nanti memang perlu istilahnya konsultasi atau gimana, kami terima sih untuk itu. Menerima kami di mana ini? Apakah nanti ada yang bisa tercatat di bawah ini captionnya atau bagaimana? Boleh, nanti mungkin dimasuk kemana? Nanti saya kasih PIC-nya aja. Siap, nanti akan kita berikan caption di bawah dari YouTube channelnya. Boleh. Oke, Smart Clickers, alhamdulillah kita bisa mendapatkan satu lagi ilmu, sisi lain bareng Dr. Gancar Chandra Premananto. Kali ini kita mendiskusikan tentang bagaimana strategi untuk tembus kredit usaha rakyat yang kemudian menjadi amanah dari pihak perbankan untuk disalurkan kepada para pengusaha UMKM. Nah, saya kira sudah banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa berkah, bermanfaat, dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Mbak Julita Paramitasari, SIMBA. Oh, lebih panjang nama saya dong.
Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat buat teman-teman Amin. semuanya. Barakallah. Terima kasih. Salam Smart Clickers. Selamat. Sampai ketemu lagi. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.